Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ya. masih fit ya, meskipun Oke, sudah ya. luar biasa hari ini. Ya gini Pak Syukur, sesuai dengan kesepakatan kita terkait bagaimana kita meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Ya. Hari ini saya pengen berdiskusi tentang Pak Syukur, mungkin ada sesuatu yang masih mengganjal di pembelajaran Pak Syukur yang mungkin bisa kita diskusikan untuk ditingkatkan di kemudian hari. Ini yang saya tunggu Pak Taufik. Oh ya. Betul. Jadi ya memang semestinya begini, kita sharing lah ya. Ya ini tentang pembelajaran. Ya, saya kan ingin juga murid saya itu terutama dalam proses pembelajaran, murid saya itu bisa mencapai tujuan pembelajaran dengan benar. Nah ini beberapa kendala kan kalau misalnya hanya untuk saya solusinya hanya dari saya mungkin kurang mengena. Tentu butuh solusi dari rekan guru yang lain begitu. Oke. Kira-kira permasalahan yang Bapak Syukur hadapi atau kendala yang Bapak Syukur hadapi dalam pembelajaran Bapak itu apa saja Pak? Jadi kan saya ngajar praktek Pak Taufik. Di bengkel otomotif. Nah, materinya kelistrikan otomotif ini kan butuh pemahaman ya, butuh konsentrasi tinggi ini. Tapi kondisinya adalah bengkel saya itu setengah terbuka. Jadi di sana itu ya ada atap dan semuanya, tapi kita ruangnya semi terbuka atau tidak ada sekat khusus seperti ruang kelas, dan kami terhubung dengan parkiran. Nah, otomatis intrusi suara-suara itu, kemudian kalau ada murid dari kelas yang lain ya keluar masuk parkiran itu jelas mengganggu. Ini kondisinya. Oke. Berarti kalau boleh saya simpulkan ya Pak, berarti permasalahan Bapak yang pertama adalah suasana kelas yang akan dibuat lebih kondusif lagi ya Pak ya. Yang pertama, terus yang kedua materi yang akan Bapak ajarkan untuk yang kelistrikan otomotif itu butuh konsentrasi yang tinggi ya. Ini apalagi kalau misalnya ya, kalau ruangan itu kan terbuka juga, kadang setelah pembelajaran kan pasti ini kotoran ini kan bisa masuk, sampah-sampah, pasir, debu dan lain karena terbuka. Nah ini mengkondisikan kadang kami yang butuh effort lebih. Kalau boleh tahu, tadi disampaikan materi kelistrikan otomotif itu materi yang butuh konsentrasi tinggi ya Pak ya. Kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan atau tujuan yang pembelajaran yang Bapak ingin dapatkan setelah melaksanakan pembelajaran itu bagaimana Pak? Jadi ini tujuan pembelajaran untuk di materi kelistrikan otomotif ya Pak Taufik ya. Ini masih kelas 10, masih basic. Jadi yang pertama ya mengenal rangkaian kelistrikan. Mengenal rangkaian kelistrikan. Kemudian identifikasi komponen. Mengidentifikasi komponen kelistrikan. Kemudian yang ketiga adalah praktek ini merangkai rangkaian kelistrikan sederhana yang ada ya nanti yang sederhana dulu lah. Oke. Karena masih kelas 10. Betul, masih kelas 10. Targetnya tujuan pembelajarannya hanya sampai merangkai rangkaian kelistrikan yang sederhana. Oke. Nah, ini kira-kira nih Pak Syukur, kalau Pak Syukur mau melaksanakan pembelajaran dengan materi ini agar ruangannya itu bisa kondusif, bisa nyaman dan menyenangkan, kira-kira apa yang akan dilaksanakan Pak Syukur untuk? Banyak. Jadi kalau pagi ya, kebetulan ini jamnya panjang, 12 jam. Jadi mulai jam 7 itu awal masuk pembelajaran sampai pulang nanti hanya ketemu satu pelajaran saya. Jam berapa pulangnya Pak? Sesuai jadwal jam 15.35. Setengah 4 lebih? Iya. Dari jam 7 ya Pak? Dari jam 7, 12 jam pembelajaran. Oke, keren sekali nih Pak. Ini jelas kan ruangan harus dikondisikan, harus betul-betul kondusif. Tadi di awal kan saya cerita, ruangannya ini kan semi terbuka. Jadi ya mau ndak mau pagi rutinitas kami, saya dengan murid saya ya membersihkan ruangan.
Kadang ya kalau perlu dipel ya harus dipel, ya sudah dipel. Ya jangan sampai nanti ruangan yang tidak benar-benar bersih kami pakai selama 12 jam sampai sore, ya jelas kan tidak nyaman. Itu yang pertama ya, ruangan harus dibersihkan. Kemudian kalau sudah, lah ini mempersiapkan murid agar selama 12 jam ke depan sampai sore nanti tidak ya kondusif juga secara mental, semangatnya. Ya pertama tentu pagi formalitas pembukaan, secara formal pembukaan, kemudian kami awali biasanya ya dengan doa bersama untuk mulai pembelajaran, doa awal pembelajaran. Kemudian ini kami lakukan pemanasan secara fisik, peregangan. Kenapa? Karena nanti ini tidak ada meja kursi, Pak Taufik, ruangan saya. Anak duduknya di mana, Pak? Lesehan, Pak. Lesehan? Betul. Jadi lesehan selama 12 jam pembelajaran kan bisa dibayangkan lah. Ya tentu pegal-pegal ya kan. Jadi kami lakukan pemanasan awal peregangan. Ini tujuannya agar tidak terjadi insiden. Pernah saya terjadi baru jam 10 lebih, jam 11 itu ada yang kram kakinya. Ternyata karena pemanasannya tidak serius dia. Nah, ini dihindari. Padahal sudah dianjurkan untuk pemanasan. Nah, ini antara lain. Kemudian nanti setelah pemanasan ya ngambil posisi yang nyaman, ngambil posisi melingkar, setengah lingkaran. Saya difokus ya, fokus tengahnya. Nah, mulailah pembelajaran itu Pak Taufik. Gambarannya ya tentu diawali dengan tadi sudah pembukaan ya, berdoa. Nah kemudian setelah posisi duduk lesehan kita bersama Asmaul Husna. Kemudian saya berikan pengantar satu ya, penguatan di hari itu mencakup sebelum materi ya, kemudian dasar materi saya berikan. Gitu. Oke, berarti kalau bisa saya simpulkan, Bapak akan menyiapkan pertama untuk kondusivitas ruangan. Betul. Akan ditata sedemikian rupa sehingga dibersihkan sedemikian rupa sehingga anak dari jam pertama sampai jam terakhir itu siap dan nyaman. Yang kedua juga menyiapkan secara fisik dan mental dengan berdoa dan juga tadi warming up pemanasannya, Pak. Pemanasan fisik. Wah, ya keren. Nah, sekarang ini Pak, terkait dengan tujuan pembelajaran Bapak yang pertama, yaitu untuk anak mengenal sistem kelistrikannya pada kendaraan ya. Tadi ya disebutkan itu, kira-kira strategi apa yang akan Bapak lakukan? Ini kelas 10 Pak Taufik. Jadi kan asumsinya ini belum tahu apa-apa ya. Ya baru masuk SMK dan ini kelas 10. Ya tentu banyak kami berikan ya, fokusnya pertama tentu materi dasarnya. Nah nanti ya saya pakai metodenya ya jadi pembelajaran pembelajarannya nanti ya discovery lah ya. Jadi discovery. Jadi nanti saya berikan pengantar dan mereka nanti explore sendiri, mencari sendiri, menemukan sendiri. Tapi terlebih dahulu saya berikan pengantar. Jadi di awal ada penguatan, terus nanti dengan kalimat pemantik untuk memancing anak. Nah dengan nanti disiapkan. Disiapkan nanti ya endingnya adalah proyek sederhana. Proyek yang sederhana. Proyek sederhana. Ya berarti ini terkait dengan tadi murid-murid Bapak ini kan tadi disebutkan masih kelas 10 ya, masih bervariasi, kesiapan belajarnya juga berbeda-beda. Ini kira-kira yang Bapak lakukan apa ini? Ini. Jadi kan jelas kondisinya masih sangat beragam. Iya, masih sangat beragam. Sangat beragam. Jadi ini nanti juga tidak bisa saya samaratakan, termasuk pola pembelajarannya, tugas-tugas terutama ya, job-jobnya ini tidak bisa disamakan. Jadi biasanya saya menggunakan ini diferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi. Jadi maksudnya gimana, Pak? Jadi dengan mengingat ini masih kelas 10, basicnya bisa jadi di jenjang sebelumnya ada yang sudah ada materi pelajaran elektronika dasar, ada ya di SMP, beberapa diajarkan, tapi beberapa juga tidak, kan diasumsikan ya. Yang jadi diferensiasi itu kita bedakan, yang sudah pernah lah nanti ya biar lebih, tapi yang belum ya kita berikan dasar. Nah ini kita bedakan apanya, yang pertama adalah menurut kesiapan murid ya. Jadi menurut kesiapan murid kita bedakan. Yang pertama konten ya.
Oh, kontennya iya, dibedakan ya. Jadi nanti kita bedakan, nanti yang kita beragam sumber pembelajaran yang kita pakai. Bisa nanti yang basic bisa menggunakan buku handbook ya. Handbook buku, ya. Ya, itu kita pakai New Step 1 Toyota, di sana masih sangat basic ya. Tetapi untuk yang sudah lumayan, sudah advance, bisa nanti kita berikan kata kuncinya untuk berselancar di Google sampai dengan analisis rangkaian. Kalau siswa itu murid itu mampu, kenapa enggak? Jadi kita bedakan seperti itu. Oh ya, keren. Jadi secara tidak langsung Pak Syukur akan melaksanakan diferensiasi proses maupun kontennya ya Pak ya. Iya. Oke, nah terkait yang tujuan pembelajaran yang kedua yaitu mengidentifikasi komponen. Kira-kira anak mau diajak kemana Pak? Mengidentifikasinya seperti apa? Nah, nanti endingnya ini proyek Pak Taufik. Oh, endingnya proyek. Tadi project based learning juga ya Pak ya? Iya. Jadi integrasi dari discovery learning dengan project based learning ya. Endingnya proyek dan pun kami bedakan proyeknya, hasilnya. Jadi proyeknya satu sama tugasnya, tapi nanti hasilnya kami diferensiasikan lagi, kami bedakan lagi. Contohnya begini, kita berikan jobnya, kami sebut job sheet ya, ya lembar kerjanya itu. Tetapi nanti hasilnya kami bedakan. Kalau yang basic mau mengerjakan berwujud kertas ya, tulisan, laporan seperti laporan kerja itu ya, apa bentuk yang lain misalnya makalah ya, basically tulisan ya, silakan. Nanti yang penting dibuat dengan benar, formatnya benar, dilengkapi data dukung seperti ya ada gambarnya, ada spesifikasinya. Oke. Tetapi nanti jika itu murid itu merasa kurang menantang, boleh mengambil yang bentuk lain seperti video misalnya yang advance, bisa kolaborasi dengan rekannya, saling bantu, direkam video, itu juga diperbolehkan. Wah, keren sekali itu Pak Syukur. Jadi kalau bisa saya simpulkan dari diferensiasi konten disiapkan, proses disiapkan, juga produknya disiapkan juga ya Pak ya. Betul. Nah ini yang jadi pertanyaan saya ini Pak Syukur. Ini kan jam Anda panjang dari jam pertama sampai jam terakhir. Tapi anaknya juga berbeda semuanya ya. Nah ini agar mereka tetap bisa fokus selama pembelajaran, kira-kira apa yang akan dilakukan? Tantangan terbesarnya Pak Taufik. Oh, tantangan terbesar di sana malah ya. Jadi materi itu sebetulnya asalkan kondisinya sudah kondusif ya, itu pasti tercapai. Nah ini mengupayakan agar kondusif dari jam pertama sampai terakhir, ini tantangan terberat. Mengingat mereka kan dari latar belakang SMP kemarin daring lebih banyak. Jadi ada social diferensiasi sosial yang lumayan, perbedaan latar belakang sosial itu ya. Emosional mereka berbeda-beda ya. Emosionalnya juga berbeda. Ini kan tantangannya. Jadi ya penguatannya itu setiap saat. Jadi ya dilihat kondisinya. Kalau kondisional sekali. Kalau misalnya sudah mulai tidak fokus, kurang fokus, ya kita ice breakingnya. Ada tambahan ice breaking. Ya kan? Kadang juga ice breakingnya tidak hanya game-game seru, kalau itu pasti ya. Game-game seru itu. Ini juga fisiknya juga. Jadi kita bisa jadi nanti di tengah perjalanan pembelajaran kita nanti ada ice breakingnya itu peregangan lagi ya, biar secara emosional juga lepas ya, ketegangannya stretching, ketegangannya berkurang ya kan. Wah keren ini Mas. Panjang soalnya. Keren. Nah kira-kira ini kapan saya bisa melihat langsung pembelajaran Pak Syukur ini ya? Kebetulan jadwalnya besok pagi Pak Taufik. Besok pagi Pak Syukur ada betul. Besok pagi saya ngajar di kelas TO3. Ini 12 jam, mulai jam 7 sampai jam setengah 4. Oke. Saya bisa ikut tentu observasi ya Pak ya? Justru ini yang diharapkan. Jadi nanti Pak Taufik bisa, ini saya nitip justru, silakan nanti Pak Taufik ikut. Nah nanti saya diberi masukan. Gimana yang harus saya perlu lebih ini. Jadi ya tadi seperti yang saya sampaikan di awal, ini mengkondisikan agar kondusif ini. Jadi nanti justru ini yang saya harapkan masukannya nanti Pak Taufik. Oke ya. Insya Allah saya besok jam pertama jam 7 saya bisa Pak waktunya. Dengan senang hati. Semoga besok pagi kita bisa bertemu lagi
demi memperbaiki kualitas pembelajaran kita bersama. Saya tunggu. Ya, betul ini Pak Taufik. Oke, besok pagi ya Pak. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Taufik. Assalamualaikum Pak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Doa mulai. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Selalu semangat pagi. Oke. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Ya, hari ini kita ketemu lagi di pelajaran dasar otomotif. Hari ini nanti kita masuk ke kelistrikan otomotif ya. Nah, untuk materi hari ini ya karena kita sudah belajar tentang komponen dan seterusnya, maka yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah sistem pengapian. Oke, ada yang enggak berangkat hari ini? Ada. Siapa? Putra Pelangi. Sakit? Ada suratnya? Ada. Oke, kemudian ada yang tetangga rumah? Sudah berapa hari sakitnya? 1 hari, baru hari ini ya. Ya, coba nanti yang dekat coba ditengok, dijenguk. Ya, biar nanti cepat sembuh. Kalau misalnya dijenguk temannya kan bisa cerita, "Oh, Nuha hari ini begitu." Besok dia semangat berangkat. Besok saya enggak mau sakit lagi. Itu ya. Oke, mudah-mudahan yang sakit segera disembuhkan, diberi kesembuhan. Nah, kita yang hadir di sini tetap dijaga kesehatannya. Karena hari ini hujan, juga pesan ya jangan hujan-hujanan, kita jaga kesehatan. Oke, hari ini kita akan belajar tentang sistem pengapian. Setelah di pembelajaran yang lalu kita sudah mengenal komponen kelistrikan. Kita bahkan di semester yang lalu kita sudah belajar tentang penggunaan alat ukur listrik. Nah, hari ini akan kita praktekkan. Kita akan mengidentifikasi komponen sehubungan dengan sistem kelistrikan. Kita juga akan mengecek sistem kelistrikan per komponen, per sistem, gitu ya. Jadi apa yang sudah kita pelajari ya nanti akan kita pakai. Pada pertemuan kali ini yang sudah kita pelajari di pembelajaran yang lalu akan kita pakai, kita praktekkan. Oke. Kemudian kalau belajar kelistrikan, nah kita padahal tahu ya bahwa mesin, kita fokus mesin, engine, mobil ya. Ya. Syarat mesin hidup itu ada berapa? Ada 3. Coba, Cung, siapa yang tahu? Tunjuk tangan, Jayus. Ya. Sistem bahan bakar, kompresi, dan pengapian. Oke, jadi syarat mesin hidup 1 harus ada bahan bakar. Kemudian yang kedua harus ada kompresi. Dan yang ketiga harus ada api, ya, apinya ini ya. Jadi kita ambil kata kuncinya. Yang pertama harus ada bahan bakar, kedua harus ada kompresi, ketiga harus ada api. Kemudian, nah
Kalau bicara tentang tadi yang ketiga, pengapian, api, apinya di mesin, di engine mobil, ini dari mana apinya? Dari busi, percikan busi. Padahal enggak ada yang bermain api ya. Enggak ada, tapi kok tahu-tahu di silinder ya, di ruang bakar muncul api, ternyata dari busi. Oke. Nah, businya apa dia menghasilkan api? Tidak. Terus dia itu bisa muncul api di busi dari mana? Coba tunjuk tangan. Ya bisa, Bagas. Dari mana? Nah, percikannya itu dari arus listrik. Oke. Dari arus listrik. Kok bisa arus listrik itu menjadi api? Ada yang tahu? Apa, Noha? Karena arus listriknya tegangannya sangat tinggi. Berapa tegangan listrik yang dirubah jadi api di busi? Berapa volt? 10.000 Ya, 10 sampai 25.000 volt. Nah terus dari mana listrik yang setinggi itu? Padahal listrik PLN saja hanya 220 volt. Masa di kendaraan ada sampai 25.000 volt. Dari mana asalnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Dari komponen kelistrikan yang bernama koil. Belum tahu ya? Nah, ini hari ini yang akan kita pelajari. Oke, ya. Itu. Jadi, yang akan kita pelajari hari ini adalah sistem pengapian, yaitu menjelaskan bagaimana proses terjadinya pembakaran yang tadi katanya dibakar oleh api yang muncul dari busi. Kemudian asalnya api adalah dari percikan arus listrik yang sangat tinggi. Nah, arus listrik itu dihasilkan dari mana? Nanti kita akan mengenal. Oke, sekarang kita mengenal sistem pengapian. Ya, oke, kita di whiteboard di papan ini sudah digambarkan diagram sederhana sistem pengapian. Kemudian, ya bisa minta tolong Mbak, trainernya dibawa ke sini, minta tolong, ringan kok. Sini dibawa ya, ya diangkat. Oke, ya itu nanti Oke, kita juga punya trainer sistem pengapian. Oke, saya itu diamankan dulu rotornya. Ya, kita sudah punya di sini. Nah, sudah paham dengan melihat diagram atau trainer, sudah tahu komponennya masing-masing fungsinya? Nah, beberapa sudah ya? Oke, sekarang kita bahas sekilas dulu. Oke, boleh melihat di sana. Jadi bedanya apa? Kalau di sini adalah benda aslinya, langsung bendanya seperti ini. Kalau di sini adalah simbol kelistrikan. Jadi baterai ya, kelihatan di sini baterai. Mungkin akan digambarkan utuh, gambar baterai kotakan ya, itu tidak mungkin. Businya juga tidak mungkin digambarkan utuh, digambarkan busi. Jadi satu simbol ini harus terstandar dan lebih memudahkan, memperingkas proses. Dengan gambar juga simple, membacanya juga simple, jadi terstandar. Oke, ya kita dari depan dulu komponennya. Oke, pertama adalah sistem pengapian diawali dari baterai. Itu ya. Ya, jadi dari baterai kok endingnya keluarnya api. Ada apa saja di sana? Sekilas. Dari baterai, oke, baterai bisa dilihat ya, baterai. Kemudian ada switch atau saklar dalam
dalam hal ini adalah kunci kontak. Tahu ya? Ya. Kunci kontak. Oke. Setelah kunci kontak, kita mengenal fuse. Fuse itu sekring. Sekring fungsinya untuk pengaman. Pengaman. Kalau ada arus listrik yang melebihi, yang lewat terlalu besar, sebelum merusak komponen yang lain, maka sekring akan bunuh diri dia. Dia akan putus, ya kan? Sehingga arusnya juga tidak lewat, sehingga komponen yang lain aman. Jadi fungsi sekring mengamankan. Kemudian baru kita akan ketemu dengan yang namanya koil. Nah ini koil di panel muncul. Koil pengapian. Fungsinya apa? Fungsinya untuk merubah tegangan dari tegangan baterai berapa volt? 12 volt menjadi 15 sampai 25.000 volt. Oke, sudah ya. Kemudian ada komponen lagi di sana, platina. Kontak poin platina. Kondensor. Nah, ini biasa disebut dengan trigger pemicu. Kapan munculnya api di busi itu sesuai dengan ini dari sinyal yang diberikan oleh platina. Platina fungsinya buka tutup seperti saklar. Tadi ya? Ya. Ketika kontak poin platina mulai terbuka, maka terjadi induksi di koil dan seterusnya sehingga listrik tegangan tinggi terbentuk. Jelas ya, ini sekilas. Jadi platina atau breaker point atau kontak point ini sebagai trigger pemicu saklarnya kapan koil harus memproduksi listrik tegangan tinggi. Oke. Kemudian ada kondensor atau kondensator. Fungsinya menyerap. Ini ya. Ketika kontak poin tertutup, maka jelas arus listrik masuk ke ground. Negatif ya. Sudah lepas. Tapi ketika terbuka, kemana dia? Bahaya. Jangan sampai dia loncat juga. Karena tegangan tinggi kan, nah, dia bisa loncat. Agar tidak loncat maka diredam, disimpan. Di mana? Di kondensor. Jadi kondensor itu fungsinya menyimpan arus listrik sementara. Sampai kapan? Sementara. Sementaranya sampai kapan? Sampai ketika kontak poin platina itu tertutup, maka arus dari kondensor juga akan ikut mengalir. Jadi kondensor kosong lagi. Membuka, menyimpan, menutup, lepas lagi. Jadi hanya begitu terus. Nah, paham ya? Oke, kemudian, ada kemudian namanya komponen distributor. Ya, dari kata distribusi, membagi dan menyalurkan. Paham ya? Nah, kenapa ada distributor? Karena kita belajar engine mesin mobil. Mesin mobil berapa silinder? 4. Berapa businya? 4. Nah, inilah fungsinya. Jadi yang mengatur kapan busi 1, 2, 3, 4 menyala apinya, itu harus bergantian. Tidak mungkin nanti 4 busi langsung nyala bareng, padam bareng. Ya nanti mesinnya enggak, ya. Jadi siklusnya nanti patah-patah, enggak manis, ya kan? Nah, tidak bisa kontinu, putarannya juga tidak bisa kontinu. Artinya mesin tidak bisa bekerja, maka harus diatur kapan busi 1, busi 2, busi 3, atau busi 4 itu memercikan bunga api disesuaikan dengan kondisi bahan bakar siap terbakar apa belum di dalam ruang bakar. Ini sudah kita pelajari yang namanya FO, firing order. Secara umum yang kita pelajari untuk mesin 4K itu berapa kemarin? 1 urutannya 1, 3, 4, 2. Oke, terakhir adalah busi atau spark plug. Oke, 1, 3, 4, 2.
Jumlah businya ada 4. Fungsinya adalah untuk merubah arus listrik tegangan sangat tinggi menjadi api dengan cara diloncatkan. Ada kutub anoda dan katoda. Katoda negatif terhubung bodi, anoda terhubung dengan positif koil dari distributor. Gitu ya. Karena celah busi, sudah belajar celah busi kan? Berapa celah busi? Berapa? Celah busi 0,7 normalnya. 0,7 0,8 milimeter. Itu normal. Lebih dari itu ya jangan, nanti apinya sulit meloncat. Kurang dari itu juga jangan. Kenapa? Kan jadi gampang meloncat, Pak. Tapi kalau kecil celahnya, api yang terbentuk juga kecil. Api yang kecil tidak cukup untuk membakar dengan sempurna bahan bakar di dalam ruang bakar. Jadi apinya harus pas. Di kisaran celah busi 0,7 sampai 0,8 mm. Jadi dengan asumsi apinya optimal di situ, bukan maksimal ya, optimal. Oke, sekarang untuk lebih memahami, jadi nanti murid-murid dipersilakan berdiskusi dengan cara membentuk kelompok. Nah, oke, karena dari beberapa pertanyaan yang saya berikan di awal, ternyata pemahamannya masih bervariasi, ya kan? Ya. Nah, ini karena mungkin di rumah belajar, ada yang sebelum tidur dibaca dulu, ada kemudian ada kesempatan buka HP, googling dulu gitu ya. Jadi ternyata tidak sama, maka nanti hari ini tidak mungkin juga disamakan Pak Guru. Nanti yang belum belajar ya sudah, jadi kita bedakan. Oke, jadi nanti belajarnya begini kelompoknya. Silakan nanti sesuai petunjuk merapat yang ingin dibahas, karena soalnya itu satu yang harus didiskusikan. Silakan cari tahu, nah ini lembar kerjanya ya. Silakan cari tahu atau menjelaskan lengkap tentang komponen. Kok yang tadi sudah dijelaskan sekilas, komponen-komponen dari sistem pengapian. Cukup satu kelompok. Ya, pilih yang mudah, yang sudah advance, sudah belajar, tadi malam sempat buka Google, sempat melihat video di YouTube tentang sistem pengapian, ya jangan ambil yang mudah. Ini saya ingin tertarik yang koil, ambil koil. Nah, yang belum baca-baca karena mungkin belum sempat baca, belum sempat googling, belum sempat lihat web, apalagi video YouTube ya. Ya, cukup nanti ambil yang, karena enggak bisa langsung ke atas, cukup yang agak sederhana saja, agak mudah dulu, baterai misalnya ya. Oke, sekarang berkelompok masing-masing menjadi 4 sesuai dengan yang tadi yang sudah dipelajari, yang sudah merasa sudah mempelajari di internet, sudah buka video, silakan merapat sesuai yang sudah. Oke, langsung arahnya balik arah langsung. Oke, saya berikan. Oke ya, saya berikan semuanya lembar kerjanya dibagi saya dibagi. Oke, ditulis nama anggota kelompoknya, ditulis nama anggota kelompoknya. Kelompoknya masing-masing 4. Ditulis kelompoknya. Oke ya, ditulis kelompoknya. Nih lagi. Ya, segera didiskusikan. Ditulis kelompoknya, kemudian ditulis nama komponen yang ingin dijelaskan. Cukup 1 komponen saja. Nggak usah banyak-banyak, 1 saja. Jadi nanti merata. Ada berapa kelompok, semuanya nanti bahas 1, kemudian nanti kita diskusikan, jadi semuanya sharing, berbagi. Nanti dapat semua. Segera. Oke.
Ya, selama berdiskusi di kelompok bisa mencari tahu, Pak, saya menjelaskannya dari mana sumbernya, silakan memilih. Ya, saya ada buku di sini. Silakan siapa yang mau pakai buku. Ini handphone kita New Start 1 Toyota bisa dipakai. Kemudian ada juga, nah ini gambar rangkaian sederhana. Bisa juga dari gambar rangkaian ini. Ada juga ini trainer langsung ke bendanya. Saya ingin jelas, maka bisa dipakai. Siapa ini yang mau pakai trainer? Silakan dipakai. Oke, atau yang mudah boleh menggunakan HP. Ya, silakan cari materi di Google, browsing, atau site manapun, web manapun, silakan, yang penting mendukung komponen yang akan dibahas di kelompok itu. Atau ingin lihat video di YouTube juga boleh. Hasilnya dituliskan di lembar tadi yang saya berikan. Oke, jelas ya? Kemudian Pak, hasil diskusinya bukan tertulis terlalu sederhana, maka silakan hasilnya boleh dituliskan satu di lembar atau dilengkapi dengan gambar-gambar, karena di YouTube banyak, Pak, karena di Google banyak. Saya buat infografis gambar dengan keterangan yang bagus, kreativitas kelompok boleh, atau dengan rekaman video juga boleh. Satu menjelaskan, tim yang lain merekam, menjelaskan komponen, misalnya baterai, diambilkan gambar baterai, kemudian dijelaskan, direkam jadi video juga boleh. Jelas ya? Ya, jelas. Hasilnya tidak harus sama ditulis di kertas. Jadi kertas itu yang saya berikan, kertas lembar kerja, hanya berisi soal dan hanya sebagai lembar bantu. Jelas ya? Oke, hasilnya dikumpulkan sesuai selera, sesuai masing-masing. Boleh di kertas, boleh berupa di kertas pun bisa, hanya mengisi lembar itu, atau dengan infografis dibuat dengan ilustrasi yang lebih bagus, atau bahkan rekaman video pun boleh. Jelas ya? Kemudian jika selama nanti berdiskusi ada masalah, langsung saja tunjuk tangan, Pak Guru bantu. Ya, tidak usah nunggu Pak Guru lewat, langsung tunjuk tangan, bantu. Kalau enggak tunjuk tangan, ya mungkin saya enggak tahu kesulitannya, saya anggap sudah bisa. Tapi kalau ada kesulitan, langsung tunjuk tangan, saya bantu. Yuk, diskusi dulu. Diskusi dulu. Oke. Diambil apa komponennya? Nah, platina. Oke, platina, jelaskan tentang platina. Tidak ada masalah ya. Oke. Ya, komponennya yang diambil apa? Baterai. Ya, oke. Paham ya? Cara kerja semuanya dua sampai short detail-detailnya. Oke. Ya. Silakan yang dari trainer ini dimanfaatkan. Oh, ambil komponen misalnya yang sulit, koil, Pak. Nah, di sini ada koil, bisa dipakai. Platina. Nah, platina. Nah, ini bisa dipakai di sini ya. Kita buka ini distributornya. Nah, ini platinanya bisa diamati. Kapan membukanya, kapan menutupnya, langsung dari bendanya. Oke, silakan.
Oke, sudah ya. Ya, diskusinya selesai. Hasilnya di situ dulu, belum dulu. Mari kita bahas hasilnya. Kita presentasikan dulu masing-masing kelompok. Tadi komponennya yang dipilih apa, dipresentasikan. Ya, posisi duduknya semua hadap ke sini semua. Oke ya. Trainernya kita pindahkan ke depan, siapa tahu nanti terpakai untuk presentasi. Oke, semua kelompok, adakah yang mengajukan diri untuk presentasi? Siapa tadi? Coba, oh ya, Yus, silakan. Kelompoknya Mas Jayus. Oke ya, silakan diperkenalkan. Ya, perkenalkan nama saya Jayus. Di sini saya akan presentasi tentang breaker point. Breaker point yang berfungsi yaitu untuk memutuskan arus listrik yang mengalir melalui kumparan primer dari ignition coil untuk menghasilkan arus listrik tegangan tinggi pada kumparan sekunder dengan cara induksi atau magnet. Oke, paham ya? Ada yang ingin bertanya tentang breaker point? Ada yang tanya? Ya, silakan. Cara kerjanya. Yaitu membuka, menutup sesuai breaker point. Wrapping block. Oke. Ya, itu ya. Oke, ada yang ingin menambahkan? Nah, menambahkan sekarang. Tadi yang bertanya sudah, sekarang menambahkan. Ada? Cukup? Oke, ya terima kasih Mas Jayus. Cukup, berikan aplaus dulu. Semua komponen yang tadi dipilih sudah didiskusikan. Oke, nah sudah dipresentasikan, artinya bahwa masing-masing kelompok sudah menularkan pemahamannya ke setiap kelompok di kelas ini. Jadi semuanya sekarang kurang lebih sudah setara, sudah paham semua. Begitu ya? Ya, oke. Nah, ini capek enggak? Capek ya? Dari pagi ya sampai siang. Oke, sekarang duduknya agak longgar dulu, melebar dulu. Masing-masing kakinya diluruskan. Oke, kakinya diluruskan. Ikuti petunjuknya. Oke, perhatikan. Sekarang masing-masing duduknya tenang-tenang. Berhenti, lupakan yang sudah kita pelajari, sementara fokus ke diri kita dulu ya. Ambil nafas dari hidung, tahan sebentar, lepaskan lewat mulut ya. Tarik nafas lagi, tahan, lepaskan lewat mulut. Satu kali lagi. Tarik nafas lagi, tahan, lepas lewat mulut. Lebih lega ya, lebih rileks ya. Oke, siap untuk pembelajaran lagi? Siap? Oke, ya, dah duduknya biasa lagi. Oke, dah nyaman ya. Oke, karena memang pembelajaran kita panjang. Ya, jadi kondisi fisik maupun psikis itu harus dikondisikan ya, harus tetap agar sampai nanti berakhir kita tetap oke. Dari apa yang sudah kita laksanakan, kita pelajari hari ini, mari kita simpulkan. Satu, bahwa sistem pengapian
adalah sistem yang bekerja untuk menghasilkan apa? Api yang dibutuhkan untuk pembakaran. Ya, pengapian, sistem pengapian hasilnya api. Oke, komponennya dari apa saja tadi? Dari depan, dari belakang boleh. Baterai, kunci kontak, kemudian sekring, fuse, koil, platina, distributor, busi, terakhir HTC, high tension cord. Nah, kabel tegangan tinggi. Ya, kita belajar tentang sistem pengapian. Coba kita berefleksi, apa sih manfaatnya untuk kita, untuk saya, bagaimana sih saya, apakah saya hari ini dengan pembelajaran sistem pengapian saya mendapatkan sesuatu yang bermakna. Ya, siapa yang mau merefleksi? Oh ya, Nuha, silakan. Kalau dari belajar tentang sistem pengapian, ya, itu materinya sangat menarik. Oke. Terus juga bermanfaat. Intinya kita jadi paham tentang apa itu sistem pengapian dan bagaimana caranya. Oke, ya, aplaus buat Nuha. Oke. Ada lagi, satu lagi Putra, ada lagi Haikal biasanya. Coba rasanya setelah 1 hari ini kita belajar sistem pengapian, sampaikan Mas Haikal. Ya, apalagi manfaatnya? Oke. Ke depan ingin belajar yang bagaimana lagi Mas Haikal? Tentang, kita kan besok masih panjang, sistem pengapian masih ada lagi. Masih semangat untuk pembelajaran lagi? Oke, terima kasih Mas Haikal. Oke, berikan aplaus. Ya. Oke, ya. Terakhir sebelum kita tutup, ada tugas, bukan PR ya. Jadi untuk persiapan pertemuan yang akan datang, silakan dipelajari selanjutnya, sistem selanjutnya yang paling dekat sistem pengisian. Silakan dipelajari, bisa pinjam buku di perpustakaan, bisa baca artikel di googling internet ya, atau melihat video-video di YouTube. Suka-suka, saya sukanya yang ini, silakan. Nanti pengalamannya belajar mandiri itu kita gabung dengan pembelajaran di sekolah untuk pertemuan yang akan datang. Oke, cukup ya? Ya. Terima kasih untuk pembelajaran pertemuan hari ini yang sangat luar biasa sekali. Masih semangat? Kita buktikan semangat pagi. Pagi, selalu semangat pagi. Ya. Kita akhiri, kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Oke, dan kita bisa ketemu di pertemuan selanjutnya. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Nah, cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Arif Sugianto selaku Kepala SMK Negeri 1 Ambal. Yang saya hormati Bapak Ahmad Taufik selaku calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Kebumen, dan Bapak Ahmad Syukur selaku rekan pejabat dari Bapak Taufik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pagi hari ini saya bisa mendampingi Bapak Taufik dalam kegiatan pendampingan individu kelima program guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Kebumen. Untuk fokus pendampingan bagian ke-3 atau bagian inti, yaitu dialog pasca observasi pembelajaran yang sebelumnya kemarin sudah diawali dengan kegiatan pra-observasi dan kegiatan observasi pembelajaran.
Pagi hari ini Bapak Taufik akan melanjutkan kegiatan namanya pasca observasi pembelajaran dengan menggunakan lembar atau instrumen yang sudah disediakan. Waktunya bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan, setidaknya antara 5 sampai antara 10 sampai 15 menit minimal Pak. Bisa boleh lebih. Kemudian setelah melakukan pasca observasi nanti akan ada rencana tindak lanjut atau pengembangan diri untuk rekan sahabat yang didampingi. Tugas Bapak Taufik adalah menggali atau membantu menemukan solusi, namun sikapnya hanya membantu saja, sifatnya hanya membantu saja. Biarkan saudara Bapak Syukur selaku guru yang berobservasi menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya dalam kegiatan pembelajaran. Nanti akan diawali dengan refleksi. Bapak Taufik bisa menanyakan misalnya kekurangan dan kelebihan saat mengajar. Kemudian topik perbincangan melanjutkan dari refleksi tersebut. Kemudian rencana tindak lanjutnya apa dari permasalahan yang dihadapi. Setelah itu dilanjutkan dengan pengembangan diri. Kemudian minimal ya paling tidak ada 1 pengembangan diri yang dilakukan, tujuan yang akan dicapai apa, ukuran tujuan keberhasilannya apa, sampai dengan daya dukungnya apa saja dan waktunya realistis kapan akan dilaksanakan, jangan terlalu lama. Kegiatan ini Pak Taufik lakukan sebagai pelatihan untuk menjadi seorang supervisor atau penilai dalam kegiatan pembelajaran. Namun dalam hal ini kita terapkan namanya teknik peer coaching. Dalam teknik peer coaching ini Pak Taufik berperan sebagai mitra yang sejajar Pak Taufik. Jadi tidak sebagai mentor karena kita tidak melakukan mentoring, atau tidak sebagai konselor karena kita bukan proses konseling, tetapi sebagai coach karena kita prosesnya namanya coaching. Gitu ya Bapak Taufik ya. Siapa pengantar dari saya, silakan untuk bisa dimulai. Terima kasih Bapak Arif atas kesempatannya. Perkenalan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempraktekkan coaching pasca supervisi akademik. Sesuai dengan arahan dari Bapak kemarin, kita sudah melaksanakan, saya bersama dengan Pak Syukur melaksanakan kegiatan pra-observasi dan juga observasi di ruang kelas Pak Syukur. Nih, kita bisa mulai Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Syukur. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini sip. Sehat Ge? Alhamdulillah. Terkait dengan kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan observasi dan saya sudah melihat langsung pembelajaran di ruang kelas Pak Syukur. Rasanya sangat menyenangkan sekali bisa membersamai kegiatan pembelajaran Pak Syukur. Nah, di sini apa yang Pak Syukur rasakan selama melaksanakan pembelajaran kemarin? Betul sekali Pak Taufik, ya, hari-hari saya di kelas seperti itu Pak Taufik. Karena saya itu praktek di bengkel. Nah, ya beberapa hal tentu ya tentunya jadi catatan buat saya sebagai guru. Jadi karena di bengkel ruangannya semi terbuka, itu kecenderungannya kan murid itu sulit difokuskan. Itu sulit difokuskan. Kemudian ketika sudah mulai berjalan dengan kondisinya dikayo, padahal yang harus dipelajari itu kan sebagian dasar teorinya dulu, baru kemudian masuk ke praktek. Itu juga dibandingkan ada kursi meja itu. Nah ini juga sedikit masalah. Kemudian kalau sudah berjalan, nah fokusnya ya turun lagi, jadi mengkondisikan lagi. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian karena di bengkel juga jam kami panjang Pak Taufik. Jadi jamnya panjang 12 jam maraton dari pagi sampai jam terakhir sampai 12. Ya secara fisik juga ini sangat berpengaruh. Ketika berjalan berapa jam pelajaran gitu kan. Nah ini kan kelelahan fisik tentu. Duduk
lesehan tanpa kursi tanpa meja, kemudian dilanjutkan dengan praktikum mengerjakan, biasanya standarnya harus berdiri, dan itu kelelahan fisik. Jadi ya bisa sih diatasi dengan peregangan seperti itu, pemanasan dulu di awal, ya paling ya kurang lebih begitu. Oke ya. Menurut Pak Syukur nih, selama kemarin Pak Syukur melaksanakan pembelajaran, mungkin ada sesuatu yang perlu ditingkatkan atau kekurangan menurut Pak Syukur itu apa ya? Gimana ya? Dari yang saya tadi sampaikan, jadi ada tadi yang saya sampaikan itu ya, mungkin agar bisa ini terkondisikan fokus muridnya itu bisa selalu stabil, selalu fokus. Itu yang pertama, mungkin ya harus melibatkan semuanya. Jadi ya guru pintar-pintar ini melibatkan, saya sebagai guru di situ ya harus melibatkan semua murid saya, jangan sampai ada yang merasa kurang diperhatikan, jadi fokusnya malah ke yang lain. Gitu. Oke, luar biasa Pak Syukur. Nah, menurut Pak Syukur dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin itu kelebihannya itu apa Pak? Secara ini kondisi ya, secara umum kondisi kami nyaman karena di bengkel. Untuk pembelajaran panjang itu kami tidak masalah ya. Yang masalahnya ya gimana pun yang namanya fisik ya pernah capek, itu logis. Kemudian ya sudah kami laksanakan pembelajarannya. Sebetulnya murid saya itu semua antusias. Terus saya semua antusias. Apalagi ya saya kan sudah menerapkan pembelajaran ya, kami membedakan. Atau yang kemarin Pak Taufik menyampaikan itu berdiferensiasi. Maksudnya gimana itu? Jadi kan pertama itu kami bedakan, berdiferensiasi, kami membedakan. Jadi kemampuan murid kami, kesiapannya kan beda-beda. Kemampuannya andai kalau sekarang kan tidak boleh ada peringkat ya, tapi andai pun kita buat semacam pemetaan, tentu kan semua murid itu tidak sama kemampuannya. Ada yang mungkin malamnya belajar, ada yang tidak, terus juga main game. Kan paginya akhirnya ketika pembelajaran mereka kesiapannya tidak. Jadi kesiapan belajarnya berbeda ya Pak ya. Tapi nanti saya sesuaikan. Artinya meskipun materinya sama, misalnya tujuan pembelajaran kompetensinya hari ini kelistrikan, ya tentu nanti saya bedakan, kita semua sama rata, pengantarnya sama dasarnya, tapi nanti kalau sampai misalnya penugasan, sampai praktek apalagi, ya tergantung kesiapan murid saya. Misalnya dia malamnya tidak belajar, ketika saya berikan pengantar, ya dia belum tentu bisa respon 100%. Paham sih saya jamin iya. Tapi kan tingkat pemahamannya berapa persen lah ya. Itu tidak mungkin saya berikan nanti langsung tugasnya sama dengan si B yang malamnya belajar, dia aktif, kemudian ketika dijelaskan dia antusias menanggapi, dia kan lebih. Nanti kalau jobnya sama yang tidak bisa merasa terbebani ya berat, yang sudah bisa merasa diremehkan kan tidak berkembang, bahaya ini. Berarti Pak Syukur kalau secara teori sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Pak ya. Tadi dimulai dari awal sudah melaksanakan pemetaan terlebih dahulu ya, untuk mengetahui kesiapan belajar. Setelah mengetahui kesiapan belajar, yang dalam Pak Syukur adalah membedakan. Jadi tiap anak yang sudah mampu dan tidak itu dibedakan ya Pak ya. Tapi ya tidak per anak lah. Kami kelompokkan saja. Misalnya ada 3 kelompok, K2, K3 ya. Karena dengan jumlah siswa yang lumayan, tidak mungkin bisa detail. Terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi sudah oke. Terus yang berikutnya tadi Pak Syukur menyatakan bahwa jamnya panjang dan itu tadi adalah kesulitannya apa ya tadi Pak? Ya memfokuskan itu, menjaga fokus sepanjang itu. Kemarin saya sudah melihat Pak Syukur dalam pembelajaran sudah mengajak anak-anak untuk
pemanasan di tengah juga sudah anak-anak diajak untuk peregangan ya, peregangan, refreshing, penyegaran kembali gitu. Ya, kira-kira ini Pak, untuk ke depan biar anak bisa lebih fokus lagi itu ada nggak yang mungkin bisa dilaksanakan Pak Sugor? Saya ingin mencoba begini, jadi ya yang tadi pemanasan, kemudian peregangan, refreshing lah ya, biar refresh kembali, fokus kembali, itu tetap saya laksanakan di kelas. Saya ingin nanti di tengah itu juga seperti apa ya, refleksi yang ke dalam, agar bahwa fokus itu terjaga memang keinginan murid saya, bukan karena saya. Artinya begini, kesadaran bahwa oh iya, dengan sepenuh hati saya ingin belajar, tapi itu ketika fokusnya nanti sudah mulai kurang kelihatan kan, mulai main-main lempar-lempar kertas itu. Biasanya jam-jam agak siang lah, 11 sampai jam 2 itu mengerikan di sana. Nah ini ada suatu treatment, istilahnya apa ya Pak Taufik ya, jadi seolah nanti seperti refreshing itu, tapi refleksinya ke dalam diri murid, membangkitkan kesadaran bahwa oh iya, ini kan saya yang butuh, itu istilah apa ya, seperti mindfulness lah. Oh ya, konsentrasi penuh juga ya. Ya, jadi dengan pendekatan, mungkin dengan jawali peregangan dulu, kemudian refreshingnya itu dengan musik-musik klasik yang nyaman itu, sambil memejamkan mata, tarik nafas. Nanti saya selipkan ketika mereka memejamkan mata, tarik nafas pelan. Saya sisipkan kata-kata mutiara, kata-kata motivasi agar kayaknya kondisi itu lebih masuk itu. Keren Pak. Jadi ke depan anak-anak itu selain sudah fokusnya terjaga dari awal, di pertengahan juga akan dilaksanakan tadi mindfulness ya Pak ya. Mungkin itu istilahnya. Oke ya, terima kasih Pak Sugor. Nah ini terkait dengan tadi yang untuk konsentrasi anak. Nah terkait dengan pembelajaran Pak Sugor ini, rencana ke depan nih biar kira-kira anak-anak bisa lebih tadi fokus ya, yang kedua adalah lebih kompeten di capaian pembelajaran atau kompetensi dasar yang rencana Pak Sugor ajarkan. Ada nggak mungkin rencana-rencana tindak lanjut ke depannya biar lebih fokus lagi? Tentu. Jadi kan ya meskipun tidak tertulis di sana, apalagi kan sekarang tidak ada pemelingkatan, tidak ada kurikulum itu nilainya kan hanya tidak boleh seperti yang lama, tetapi kan target harus menguasai kompetensi itu wajib bagi guru, karena ya ini evaluasi dia sudah mengerjakan tugas seberapa. Tentu saya juga punya. Nah rencananya ya tadi kan termasuk tadi ya pembawaannya sudah jelas Pak Sugor pengen ke focusing dan juga konsentrasi deh ya. Itu tadi sudah salah satu treatmentnya atau langkahnya saya mendiferensiasikan tugasnya sesuai kemampuan. Kemudian ini mendiferensiasikan tadi itu juga kami harus menyesuaikan karena praktek Pak. Jadi ya oke lah, misalnya ya kelistrikan, targetnya sih semua memahami kelistrikan, tapi itu kan sangat luas. Kelistrikan di kendaraan, di mobil itu kan sangat luas. Nah, hubungannya dengan kesiapan murid itu untuk belajar, kemudian minat, bakat. Nah, kemudian mereka kan juga macam-macam sumber belajarnya. Kalau semua harus di sekolah juga waktunya tidak sesuai. Ya kami diferensiasikan. Selain tadi materi ya, sumber belajarnya, ya nanti ini bahan praktek jobnya. Ini job juga ya Pak ya. Juga ya. Kalau disesuaikan dengan itu ya. Pertama minat kami petakan, tertariknya kemana lah. Misalnya kami samakan bahannya, yang untuk praktek itu alat bahan juga berpengaruh, karena jumlah siswa kami, murid kami banyak, sementara kan
realistis saja di lapangan kan jumlah trainer, jumlah alat peraganya kan terbatas. Berarti Nah, akan disiapkan cup-cup yang berbeda-beda buat anak ya, ya kurang lebih. Tetapi ada standar ya, itu setara, hanya mungkin penekanannya yang beda disesuaikan tadi di awal minat mereka, kesiapan, juga ketersediaan. Oke. Nah ini Pak, dari tadi sudah disampaikan Pak Syukur bahwa pertama pengen refocusing, yang kedua telah pembelajaran terdiferensiasi yang lebih mengakomodir kebutuhan murid ya, dimulai dari gaya belajarnya, kemampuannya. Ini kira-kira dari area-area yang tadi disampaikan Pak Syukur terkait pengembangan kedepannya, ini yang sudah dilaksanakan Pak Syukur kalau dari rentang nilai 1 sampai 10 sekarang sudah dianggap berapa ini Pak? Sulit tapi iya itu mungkin di angka 1 sampai 10 ya. Iya 1 sampai 10 ya. Paling 5 beranjak menuju 6 lah. 5 beranjak menuju 6. Oke. Sampai iya. Soalnya kan ya sulit juga sih. Apalagi kan di situ kalau bicara untuk sampai poin kriterianya kan lumayan juga di sana. Paling rencana dengan tadi Pak area pengembangan yang Pak Syukur fokuskan anak atau nanti kompetensi dan pembelajaran berdiferensiasi, di dalamnya juga nanti ada mindfulness tadi yang disampaikan, itu rencananya kurang lebih Pak Syukur targetnya itu dianggap berapa? Ya minimal sih kalau 10 terlalu muluk ya dengan kondisi di lapangan ya. Ya andai di 8 itu sudah luar biasa buat saya. Ya 8 lah dengan skala 1 sampai 10. Tapi itu ya butuh kerja keras. Nah kira-kira untuk bisa mencapai 8 nih, daya dukung apa yang bisa yang dibutuhkan oleh Pak Syukur agar sampai 8 itu bisa terlaksana? Tentu kebijakan sekolah. Ya, jadi karena kan untuk mencapai itu jelas keterlibatan karena kan kurikulum di sini. Kami harus menyesuaikan. Jika menggunakan yang baku kan, misalnya pengenalan berdiferensiasi ini kan belum semua guru. Jadi nanti butuh penguatan dari kebijakan. Karena kalau misalnya hanya saya yang melaksanakan, sementara mereka kan 15 pelajaran Pak Taufik. Ada 15 pelajaran gitu. Salah satunya. Nanti hanya satu dengan pendekatan itu treatmentnya. Yang 14 enggak kan saya kerja keras. Itu kemudian ya berkolaborasi. Ini kolaborasi. Yang pertama, terus yang berikutnya Pak? Juga sarananya juga ini, tapi ini nggak perlu dijelaskan lebih panjang karena memang semua tempat, semua sekolah memang itu penting, tapi bisa dijelaskan kan untuk mendiferensiasikan, membedakan biar nanti ada beda juga kelengkapan itu kan, intinya hanya mendiferensiasikan saja. Nanti saya sampaikan jobnya. Saya butuh mungkin beberapa peraga tambahan. Sih menurut saya bukan tidak memberatkan sekolah. Kenapa? Karena ini hanya untuk membedakan saja. Tujuannya kan nanti kalau misalnya tadi di awal saya ingin lebih fokus, ya kalau semua tidak terlibat ya gimana mau fokus. Jadi intinya yang melibatkan semua yang ada di kelas saya, sejumlah itu sebanyak itu ya semua terlibat. Ya meskipun nanti dengan kita bedakan jobnya, kita bedakan pembelajarannya ya, tapi kan mereka semua terlibat. Jadi sehingga akan bertanggung jawab dengan jobnya masing-masing. Tidak ada yang ganggu, tidak ada yang bermain sendiri, tidak ada yang merasa santai saya belum gilirannya, nggak ada ya seperti itu. Ini di bengkel ini. Keren. Saya harapkan nanti ini daya dukungnya bisa terlaksana. Ini untuk memastikan Pak dalam rencana Bapak untuk bisa mencapai target dari yang 5 menuju ke 8 ini, kira-kira ada yang siapa ya Pak yang bisa Bapak percaya untuk bisa paling tidak bisa mengawal Bapak untuk bisa sampai ke arah sana, membantu Bapak ke sana? Di
di sini kan sudah ada komunitas praktisi, Pak. Oh iya, ada Jadi komunitas praktisi ya. Iya. Jadi kan itu melibatkan ada yang hari kejiwaan seperti saya, kemudian hari rumah mati. Nah, paling tidak saya ingin komunitas praktisi yang sudah dibentuk di SMK kali ini bisa ya sebagai wadah refleksi dari apa yang saya temukan di lapangan. Saya ketemu ini kok begini kok begitu ya. Ini kita bahas di komunitas praktisi. Harapannya ya kemarin kan pas pembentukan komunitas praktisi ini paling enggak sudah terpilih yang visinya itu hampir sama lah paling enggak. Jadi kan ketika kita membicarakan ngobrol tentang ini itu dengan kondisi dalam kondisi santai ya. Itu temuan di lapangan nanti masukan yang muncul, tanggapan masukan itu ya nyaman karena kita di komunitas praktisi itu visinya sudah kurang lebih. Nah, pertama paling itu lah, nanti hasil dari sana kan bisa kita bawa ke kelas. Misalnya, mungkin Pak dengan memfokuskan ini ada mungkin dari teman-teman di komunitas praktisi punya ide bagaimana Pak kalau melibatkan lebih banyak murid di bagian yang ini misalnya. Bisa nanti. Berarti mengajak murid untuk bisa lebih aktif lagi Pak ya. Jadi murid diberi kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tadi kan bakat, minat, mungkin tambah keinginannya juga ya. Oh iya. Ini melibatkan ya jelas kan mereka pribadi satu murid ya satu pribadi kan. Jadi keinginannya banyak, komplit di sana keinginan. Semangat, tekad, sampai emosionalnya itu kan beda-beda. Jadi bagaimana kita merancang pembelajaran itu yang melibatkan sampai posisi emosional. Dia pinter, dia manual, tapi dengan kondisi mungkin dari jam 7 sampai jam 4 secara emosi dia bosan, dia ingin melepaskan. Nah ini kita nanti ada masukan misalnya dari komunitas praktisi yang kami bentuk. Nah ini harus memperhatikan ini sisi emosionalnya diperhatikan. Kita nggak bisa, soalnya murid itu misalnya ya masukannya itu bukan sebuah benda, sisi emosional harus diperhatikan. Nah itu kan masukannya bagus. Dan rencana saya itu termasuk bagian dari pengembangan saya nanti. Keren. Nah ini Pak, kira-kira kapan nih targetnya bisa dicapai dia? Yang dalam waktu dekat mungkin ini Pak? Sebetulnya sih saya inginnya segera. Kan ini hampir mendekati akhir tahun ya. Akhir tahun kenaikan tingkat. Nah ini sampai hari ini kalau jujur dengan kompetensi yang saya ajarkan ini agak meragukan kalau target saya itu semua kompeten menurut saya ini. Jadi menurut saya segera kalau bisa ini yang tersisa tinggal bulan April Mei. Nah akhir Mei sudah ujian akhir tingkat ya. Harapannya seminggu atau 2 minggu lagi harus ada segera. Ini rencana saya harus berjalan. Oke. Jadi saya harapkan nanti Pak Syukur sudah bisa mengembangkan area-area tadi yang sudah kita diskusikan, sehingga pada akhirnya tadi siswa-siswa bisa atau murid-murid bisa lebih kompeten, bisa lebih fokus, dan mereka bisa mengembangkan sesuai dengan bakat, minat dan juga keinginannya. Oke. Berarti 2 minggu lagi Pak, nanti kita ketemu lagi. Nanti akan saya coba lihat lagi sudah sampai sejauh mana apa yang sudah dilakukan Pak Syukur terkait dengan rencana pengembangan diri dari Pak Syukur. Dan kiranya saya cukup sekian dulu Pak ya, bisa kita diskusinya kita lanjutkan lagi. Padahal saya senang ini. Jadi kan paling enggak saya bisa bertukar cerita. Ya karena kalau sendirian Pak di kelas, saya selalu kan merasa paling hebat di kelas itu. Tetapi kan ketika ada rekan atau siapapun ikut menilai, mungkin beri masukan, ini kan sesuatu yang sangat bermanfaat buat saya. Ya nggak ada yang sehebat itu kan, harus juga ada masukan, ada pembenahan, ada refleksi juga. Iya.
Saya kira cukup, bisa kita akan ketemu lagi, dan harapannya ketika saya bertemu dengan Pak Syukur dalam diskusi yang lebih meningkat dan juga lebih menarik lagi, Pak Syukur sudah mendapatkan target yang 8 tadi. Oke, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Aris. Dari tadi sudah kita melaksanakan percakapan pasca observasi. Kita menggunakan teknik coaching yang kalibrasi Pak. Jadi dari apa yang sudah dilaksanakan, kita mencoba untuk mengukur titik nolnya sudah sampai jauh mana dan rencana pengembangan ke depannya seperti apa. Itu sudah kita laksanakan. Terima kasih. Saya kembali kepada Pak Aris. Baik, bagus sekali untuk Pak Taufik sebagai coach sudah menerapkan teknik Tirta dengan kombinasi coaching kalibrasi yang materi itu sudah didapatkan di pembelajaran di LMS bersama fasilitator ya Bapak ya. Runtut sudah dari mulai tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tindak lanjut semuanya sudah tampak dan terukur. Kemudian sebagai coachingnya Bapak Syukur juga luar biasa, karena sepertinya Pak Syukur ini sudah mampu kalau menjadi coach, tidak hanya menjadi coach dan karena beberapa teori sudah dipahami seperti tadi ada mindfulness, itu kan bagian dari coaching, kemudian bagian dari pembelajaran diferensiasi dan ini tidak masalah Bapak, karena coach itu kan setara Pak, artinya posisi sekarang Bapak Ahmad Taufik sebagai coach, tapi bisa juga suatu waktu berbalik Pak, atau diubah posisi ketika Bapak menghadapi sesuatu yang perlu ingin ditingkatkan, sementara Bapak mengalami seperti kebuntuan atau apa, bisa minta coach kepada Bapak Syukur, tidak masalah. Siapa? Iya. Kemudian lagi karena tadi sudah berjalan dengan baik sesuai dengan alurnya, kemudian materi-materinya sudah tercakup semuanya, ada di diferensiasi, ada tadi mindfulness atau istilahnya kita sebut dengan pembelajaran sosial emosional, itu sudah masuk dan targetnya sudah jelas, sudah dikembangkan angka tadi 5, untuk capaiannya sampai 8 terukur. Nah, himbauan atau harapan saya, karena ini secara tugas sudah terpenuhi Pak Taufik, tidak hanya cukup di tugas tapi betul-betul bisa di istilahnya di lapangan dipraktekkan, jadi tidak hanya teori Pak, harapan saya seperti itu. Kemudian jangan berhenti di Pak Syukur saja Pak, tetapi ditularkan ke yang lain, karena salah satu kompetensi Pak Taufik di guru penggerak adalah mampu untuk menggerakkan diri sendiri dan mampu untuk menggerakkan orang lain Pak. Itu kompetensi yang Bapak perlu kuasai dengan sangat perlu diulang sehingga nanti menjadi cakap. Begitu Pak Taufik ulasan dari saya tentang praktik pasca observasi yang sudah Pak Taufik lakukan. Terima kasih untuk Pak Syukur ya yang telah menjadi coachingnya jadi Bapak Ahmad Taufik, dan Pak Taufik telah melaksanakan tugasnya sesuai alur yang sudah disepakati bersama dalam modul kita ini. Untuk itu mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih dan mohon maaf dalam memandu sesi pasca observasi ini jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.